Selamat pagi menjelang siang loh Bu. Selamat siang Pak. Masih semangat kan? Masih. Siapa yang kurang semangat karena cuaca agak sedikit panas ini? Ayo biar semangat kita, kalau Bapak bilang halo, kalian bilang hai ya. Kalau Bapak bilang halonya 2 kali, kalian bilang hai hai gitu. Halo anak Bapak. Hai. Hai anak Bapak. Hai. Oke, semangat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah bagusnya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui berdoa. Jadi Bapak mau mengarahkan kalian sebelum menyampaikan materi, mari kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Tidak usah Bapak tunjuk. Baik. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa kembali. Berdoa selesai. Sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak absen dulu ya. Iya, Pak. Bapak absen. Agusnia, hadir. Diana, hadir. Elon, Francisca, Epi, Nestu, Hadir Pak. Niko, Bis, Selvin, Suni, Winda, Vida Rianti, Cevi, Janwandi, Yasmin. Hadir semua anak Bapak luar biasa. Semangat dong ya. Iya, Pak. Oke, kita masuk di dalam dunia seni. Seni rupa 2 dimensi. Ada yang tahu seni rupa 2 dimensi? Seni rupa 2 dimensi. Kita sebelum memasuki seni rupa 2 dimensi, maka Bapak akan menjelaskan penjelasan dan IPK-nya, indikator pencapaian kompetensi. Di sini Bapak penjelasannya memahami konsep dan prosedur dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Kemudian di sini menjelaskan unsur 31.1 menjelaskan unsur, prinsip dan bahan dalam karya seni rupa. Untuk yang kedua, mengidentifikasi teknik dalam berkarya seni rupa. Dan yang ketiga, mempresentasikan hasil pengamatan terhadap unsur-unsur dalam sebuah karya seni rupa 2 dimensi. Oke, tujuan pembelajaran kita untuk mempelajari ini adalah melalui model pembelajaran problem based learning serta diskusi kelompok dan tanya jawab, siswa mampu. Nah, inilah tujuan kita mempelajari seni rupa 2 dimensi. Mengamati dan menjelaskan unsur, prinsip, dan bahan dalam karya seni rupa. Kemudian kedua, mengikuti diskusi dan tanya jawab. Siswa diharapkan dapat menguraikan unsur-unsur seni rupa terhadap sebuah karya seni rupa 2 dimensi dengan baik. Setelah siswa dapat menjelaskan unsur seni, melakukan pengamatan dan berdiskusi, siswa diharapkan dapat mempresentasikan hasil pengamatan terhadap unsur-unsur dalam sebuah karya seni rupa 2 dimensi. Nah, di sini ada pertanyaan Nobu. Tujuan pembelajaran kita ini sudah jelas ya Nobu ya? Jelas Bang ya kan? Sudah tercantum di sini. Nah, sebelum kita memasuki materi, Bapak mau pemanasan dulu. Apa itu seni kira-kira Nobu? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oke. Menurut saya, Pak, seni itu adalah sebuah cabang seni yang membentuk sebuah keindahan atau mengekspresikan berupa ide atau gagasan dalam bentuk keselarasan dan keindahan dalam suatu karya seni. Bagus. Ada lagi yang bisa menambahi? Ada apa yang lagi? Perwakilan.
Saya, Pak. Oke, dan itu. Menurut saya Pak, seni itu hasil karya manusia berdasarkan ekspresinya yang dituangkan dalam sebuah karya. Wah, luar biasa. Berarti di SMP sebenarnya sudah dipelajari ya kan tentang seni. Seni itu apa? Seni adalah hasil karya manusia yang berupa ungkapan perasaan, ekspresi, kemudian dituangkan ke dalam bentuk visual, audio atau audio visual. Bapak akan menjelaskan visual itu apa, audio itu apa, audio visual itu apa. Sebelum Bapak menjelaskan ini, adakah siswa Bapak yang mengerti tentang visual, audio atau audio visual? Tidak masalah. Mau ini dulu, atau mau ini dulu, tidak masalah. Ada yang bisa menjelaskan? Saya Pak. Boleh, siapin. Menurut saya Pak, visual itu adalah sebuah karya seni yang dilakukan secara langsung seperti bertatap muka. Sementara audio itu adalah mendengarkan dan audio visual itu mendengarkan serta mempraktekkan. Demikian Pak. Bagus, luar biasa anak Bapak ini ya. Visual itu adalah hasil gambar yang dilihat oleh mata ya. Itu di kehidupan sehari-hari. Kita tidak bisa lepas dari kehidupan seni sebenarnya. Baik di sekolah, baik di rumah, baik juga di lingkungan. Kita tidak bisa lepas dari namanya seni. Kenapa Bapak bilang seperti itu? Pertama, seni visual. Kita melihat kan, seperti Bapak melihat sinesku, rapi pakaiannya, punya nilai seni. Seperti itu dia. Kemudian audio. Audio ini seperti apa kira-kira Nobu? Contohnya, ada yang bisa membuat contoh? Tadi visual, kita dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat kerapian orang atau gambar lukisan, ini yang bisa kita lihat dengan mata. Kalau audio visual atau audio, sini audio maksudnya. Audio apa kira-kira? Mendengarkannya kan? Iya Pak. Seni mendengarkan. Contohnya apa kira-kira Nobu? Mendengarkan suara musik Pak. Oke, mendengarkan suara musik, mendengarkan sesuatu yang menarik. Ya kan Nobu? Iya Pak. Kemudian audio visual. Audio visual itu apa? Mendengarkan dan melihat. Mendengarkan dan melihat. Contohnya apa? Seperti pada saat ini Pak. Pada saat ini. Kemudian mendengarkan musik. Iya Pak. Pasti kita sudah, ini namanya seni audio visual. Mendengarkan apa lagi? Kira-kira musik. Kalau kita kan seni musik, ini namanya audio visual. Film. Siapa yang suka nonton drama Korea? Udah ada audionya, ada gambarnya kan, visual kan? Itulah dia. Jadi visual, audio atau audio visual. Jadi kita nggak lepas dari ini dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, tujuan seni itu apa? Ada yang tahu Nobu? Perwakilan anak Bapak. Tujuan seni. Apa tujuan seni dalam kehidupan sehari-hari? Kita kan tidak lepas dari kehidupan. Tujuan seni itu kita kan tidak lepas dari kehidupan sehari-hari. Coba dengan bahasa sendiri, tidak usah dengan bahasa buku. Ada yang bisa menambah, tidak ada yang salah. Chelsea, tujuan seni apa? Saya tujuan seni itu untuk mengungkapkan perasaan yang dialami sehingga nanti perasaan yang pernah dialami itu bisa dilihat dan dirasakan oleh orang lain juga. Wah, bagus. Sebenarnya tujuan seni itu adalah untuk memberi kepuasan secara emosional bagi pencipta maupun penikmatnya. Jadi kamu kalau membuat salah satu karya seni, contoh, kamu merias wajah pengantin, pasti memberi kepuasan secara emosional kan? Bagi penciptanya. Kalau kamu merias wajah pengantin bagus, cantik, berarti kamu puas kan? Apalagi contohnya kira-kira menjahit baju, kita menciptakan menjahit baju, pangkas lah kan, kehidupan sehari pangkas, kita memangkas kan mempunyai nilai seni kan. Kalau tidak
bagaimana kita mempunyai dua dimensi seperti mempunyai kekuasaan secara tidak langsung atau secara emosional atau kita menerimanya. Yang namanya seni itu pasti kita tidak lepas dari kehidupan sehari-hari, baik berpakaian, baik juga berpenampilan, gaya bahasa, terus kalian bagaimana menikmati suasana di sekolah, ini semua tujuannya bergaul dengan seni. Kemudian tadi sudah kita mempelajari seni. Kira-kira apa itu rupa? Wujud. Kata si Chelsea wujud. Ada lagi? Bentuk, Pak. Bentuk. Ada lagi yang bisa menambahi yang dari sini? Ada Bapak? Chelsea, apa lagi Nobu? Ada Bapak? Tadi bilang tadi rupa, bentuk. Jadi kalau kita gabungkan, rupa adalah bentuk yang dilihat oleh indera penglihat mata dan dapat dirasakan oleh indera raba. Jadi yang namanya rupa itu, yang namanya wujud, rupa itu wujud ya kan, bentuknya. Jadi bisa kita lihat dengan mata dan kita raba. Contohnya seni lukis, kita lihat cantik kan pemandangan itu, atau gambar-gambar, poster. Bisa kita lihat dan bisa kita raba. Kalau kita tidak melihat itu bukan rupa namanya, kan mimpi. Ya kan? Iya dong, mimpi. Kemudian apa itu dua dimensi? Tadi seni kita tahu kita rupa. Apa itu dua dimensi, Bu? Ada yang bisa? Dua dimensi. Kata-kata ini tidak asing. Dua dimensi. Bisa ya Pak? Ya Chelsea. Selvin Pak. Selvin. Dua dimensi itu kan menurut pribadi saya atau pengertian menurut saya itu adalah sesuatu karya seni yang menggambarkan yang bisa kita lihat dari depan arah depannya saja, namun dia tidak memiliki volume atau tidak bisa kita melihatnya dari belakang, namun dia terdiri dari panjang dan lebar saja. Bagus. Itu namanya dua dimensi. Yang namanya dua dimensi panjang kali lebar. Jadi beda ya, dua dimensi, tiga dimensi. Dan ada yang hampir sekarang 4 dimensi. Itu nanti kalian masuki dan kita pelajari. Dua dimensi adalah bentuk yang memiliki dua ukuran, yaitu panjang kali lebar, dan hanya dapat dilihat dari satu arah sudut pandang. Betul kata si Selvin. Jadi kalau kita lihat dari samping itu nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita nikmati, bukan dua dimensi namanya. Yang kalau bisa kita lihat dari arah mana saja, apa namanya, tiga dimensi ya? Iya Pak. Apa contohnya? Patung. Monumen, ya kan? Sekarang tadi sudah kita mengenal seni rupa dua dimensi. Seni itu apa, rupa itu apa, dua dimensi itu apa. Sekarang ada yang bisa menjawab seni rupa dua dimensi adalah? Ada yang bisa menjawab pertanyaan satu ini? Tadi sudah digabungkan. Ada bentuk panjang kali lebar. Seni rupa dua dimensi adalah? Ayo, Chelsea. Oke, saya jawab. Seni rupa dua dimensi adalah sebuah karya seni yang dihasilkan atau dikaryakan oleh manusia yang mempunyai wujud atau bentuk dan namun hanya memiliki bentuk panjang kali lebar seperti contohnya lukisan. Benar. Lagi yang bisa menambahin, yang namanya seni rupa dua dimensi adalah karya seni yang mempunyai panjang dan lebar dan hanya bisa dinikmati dari arah depan saja. Ada lagi yang menambahin? Kira-kira? Tadi sudah dibuat contohnya sama si Chelsea. Kalau Bapak tanya contohnya karya dua dimensi yang ada di sekelilingmu apa, Nugo? Di sekolah. Ayo coba dulu. Buat. Di sekolah ada lukisan. Kemudian ada apa lagi? Ini. Apa namanya ini? Seni apa?
segi dekorasi ya, yang tempel-tempel. Kan dua dimensi kan, ya mungkin dari samping kita lihat ini kan? Iya, Pak. Iya loh. Ini kan seni juga. Nah, apalagi kira-kira logo poster, ya kan? Nah, kalau di rumah banyak ya. Apa contohnya yang di rumah? Contoh karya seni rupa dua dimensi. Yang paling sederhana, foto. Siapa yang jawab tadi foto? Saya, Pak. Foto. Apalagi? Koran. Apalagi? Kalender. Kalender. Jangan takut menjawab kamu. Dalam arti pasti banyak foto ya kan? Pasti sini kalender tempel di rumah karena banyak gambar-gambar bagus di kalender. Kemudian koran ditempel karena ada di situ berita yang penting, jadi kita tempel. Apalagi Nogo? Kira-kira masih ada lagi nggak? Poster ada nggak di rumah kalian? Ada, Pak. Ada. Posternya kan ada, pasti nggak mungkin tidak ada. Poster minimal poster berhitung 1, 2, 3, 4, 5 sampai yang punya adik kecil di situ. Di sini. Siapa? Yang masih TK. Pasti ada poster gambar hewan, gambar angka, bahasa Inggris. Ada kan? Ada. Itu namanya poster ya, Bu. Kemudian kita memasuki nomor 3. Kemudian fungsinya apa tadi, Bu? Fungsi karya dua dimensi. Untuk memuaskan indera mata, Pak. Indera penglihatan. Untuk memuaskan, Indera penglihatan. lebih tepatnya untuk memuaskan penikmat seni ya. Tujuan seni itu ada lagi, bisa memperbarui tujuan seni. Di materi pembelajaran kita Bapak sengaja nggak buat itu biar kalian berpikir aktif, tidak fokus dalam materi yang Bapak kasih. Jadi kalau Bapak bilang dari tujuan seni itu banyak Pak ya kan. Kemudian Bapak mau nunjuk ini. Kira-kira ini gambar apa? Rumah adat. Objek apa yang ada di dalam? Rumah. Kemudian ada gambar batu, ada orang lagi melompat batu. Kalau Bapak tanya, sebelum kita memasuki submateri unsur seni rupa dunia ini, unsur-unsur apa aja yang ada di dalam? Titik, garis, bentuk, lagi bidang, warna. Siapa yang pernah kesini? Luar biasa. Indah kan pemandangannya kan? Seperti lukisan ini indah. Jadi kalian sudah menjawab unsur-unsur yang di sini. Ada titik, ada garis, ada bidang, ada bentuk, ada warna. Ada nggak unsur yang tidak terdapat di gambar di depan ini? Ada? Ada nggak? Tekstur, pasti ada tekstur. Tadi sudah kamu jawab unsur-unsur di dalam. Berarti semua ada di dalam ya. Kemudian kita masuk unsur-unsur yang tadi, unsur-unsur seni rupa dua dimensi. Pertama adalah titik, kedua garis, bidang, bentuk, ruang, tekstur, warna, dan pengaturan. Jadi di sini pengertiannya titik adalah merupakan unsur yang paling sederhana dan titik tampak saat jumlahnya cukup banyak atau diperbesar. Maksudnya di sini
penggabungan di antara titik-titik, maka akan menjadikan sebuah gambar dua dimensi. Jadi kalau tidak ada titik, maka tidak ada hasil gambar. Walaupun yang kedua garis. Garis, ada yang bisa menjelaskan garis? Garis adalah kumpulan titik-titik kalau bahasa kita sendiri. Atau garis memiliki dimensi di atas, panjang dan berarah. Sifatnya seperti pendek, panjang, vertikal, horizontal, lurus atau melengkung. Jadi sebelum kalian nanti mempraktekkan menggambar seni, kalian harus memahami ini titik dan garis karena kita tidak lepas dari ini dua. Kalau mengarsir namanya pasti garis ya kan? Garis bebas. Ada yang ke atas, ada yang melengkung. Kemudian bidang. Bidang adalah penggabungan sejumlah garis dalam keadaan tertentu. Nah, apa perbedaan bidang dan bentuk, Pak? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya, Bagus. Bidang adalah penggabungan sejumlah garis dalam keadaan tertentu. Sementara bentuk adalah penggabungan dari bidang. Bagus. Bentuk adalah merupakan gabungan dari beberapa bidang. Jadi kalau ada bintang segi 4, segi 3, maka digabungkan menjadi seperti ini ataupun lingkaran. Kemudian kita masuk ke unsur ruang. Ruang merupakan unsur seni rupa memiliki ukuran panjang dan lebar, baik juga tinggi. Jadi kalau ruang itu mempunyai nilai panjang, lebar, tinggi. Tekstur adalah sifat dan keadaan suatu permukaan bidang atau benda. Jadi seperti lukisan, ada lukisan itu lukisan yang kasar, ada yang halus, tergantung bagaimana penciptanya yang memasukkan ide ke dalam. Karena banyak, ada yang melukis dari tanah liat, ada yang melukis dari kayu-kayu medianya. Jadi nggak selama melukis itu dari cat. Jadi kita juga bisa dari alam sekitar. Misalnya kita mau buat warna kuning, kita ambil warna kunyit. Kita mau buat warna putih, kita bisa ngambil warna dari umbi-umbian yang bersifat warna putih. Untuk perekatnya apa? Kita bisa buat perekat dari sagu, supaya lengket, kan bisa. Itulah namanya pemanfaatan. Jadi sebenarnya kalau kita mau memanfaatkan lingkungan sekitar, kita bisa menciptakan karya seni. Tidak seharusnya kita mengerjakan seni itu dengan cat, pensil, dengan apa saja juga bisa nanti. Kemudian masuk warna. Warna merupakan salah satu unsur seni rupa yang membuat sesuatu karya menjadi lebih hidup dan menarik. Jadi tanpa warna mungkin lukisan itu kurang menarik. Bisa saja tidak menarik tanpa warna, tapi yang namanya warna pasti harus. Apa bedanya warna primer, sekunder, dan apa satu lagi, tersier? Primer itu warna apa aja? Merah, kuning, dan biru. Yang lain, yang jawab. Tersier warna apa? Ayo. Si kakak ini. Warna apa? Ayo jawab. Tersier itu campuran antara warna pink dan warna sekunder. Apalagi satu lagi warnanya? Warna? Tadi kan sudah warna primer, sekunder satu lagi. Merah dan biru itu primer. Merah, biru, kuning primer. Tersier percampuran antara warna
primer dan sekunder. Dari pencampuran warna maka muncul warna-warna lain. Warna merah jambu, warna coklat, warna abu, warna hitam. Kemudian ini logo, tolong jangan di belakang logo. Kira-kira warna abu-abu pencampuran warna apa? Ada yang tahu? Warna putih dan hitam. Warna putih dan hitam ya. Perbandingannya? Banyak warna putih daripada warna hitam. Sebab kalau 1:1 tidak akan berubah warna hitam itu. Jadi perbandingannya bisa jadi 1:10. 1 tetes warna hitam, 10 tetes warna itu bisa masih abu, ibaratnya masih hitam termasuk. Jadi kita bisa coba beberapa tetes yang jelas dicampur hitam sedikit. Tapi sebenarnya kalau mau jadi warna abu-abu, semua pencampuran antara warna hitam, merah, hijau, kuning, biru, kalau dicampur semuanya itu jadi warna apa gitu? Ada yang tahu? Saya bilang tadi, warna apa? Warna coklat. Jadi coklat itu dari warna percampuran antara semua warna itu. Bapak sudah pernah coba. Sisa cat bapak tuang semua. Bapak aduk jadi warna coklat. Kemudian gelap terang. Di sini gelap terang adalah apa? Baca, rekan. Untuk dilukis. Sekarang kita masuk ke prinsip seni rupa. Prinsip seni rupa. Kesatuan, kesalahan, tekanan, irama, gradasi, proporsi, komposisi, keseimbangan. Apa? Kesatuan apa logo? Jawab dulu di samping sebelah Kelvin. Ya. Kesatuan adalah prinsip yang mendukung seni rupa agar berpadu satu sama lain sehingga saling membangun yang menarik dan indah. Sebelahnya keselarasan harmoni. Nika. Keselarasan harmoni suatu kesatuan unsur-unsur karya seni rupa dikatakan indah dan memiliki nilai estetis bila berpadu dan selaras. Keselarasan atau harmoni adalah relasi kedekatan unsur-unsur yang berbeda seperti bentuk, pencahayaan, dan warna untuk menciptakan keindahan. Kemudian penekanan. Siapa yang mau membaca? Chelsea. Penekanan adalah prinsip yang mendasari perbedaan dari dua unsur karya seni yang berlawanan dan saling berdekatan. Penekanan akan membuat sebuah karya seni tidak sempurna. Lanjut sebelahnya irama apa? Irama merupakan prinsip mendasari pengulangan unsur seni rupa secara teratur. Pengulangan dapat berupa garis, bentuk, atau variasi warna. Repetisi yang diterapkan secara bervariasi pada karya seni akan menghasilkan irama harmoni yang terdapat peningkatan nilai estetika. Kemudian gradasi. Apa gradasi Bu? Gradasi adalah susunan warna yang didasari pada tingkatan tertentu pada sebuah karya seni. Gradasi paling sering diterapkan dalam pembuatan mozaik, karikatur, lukisan, dan karya seni rupa lainnya. Susunan ini dapat membuat sebuah karya seni menjadi lebih hidup. Lebih hidup. Kemudian proporsi. Proporsi adalah prinsip seni rupa yang
mengacu pada keteraturan dan kesesuaian dari wujud karya seni rupa yang diciptakan. Contohnya gambar manusia. Lukis harus menyesuaikan ukuran, jangan pula nanti dia kepalanya lebih besar, maksudnya seperti itu. Kalau kepalanya lebih besar berarti tidak proporsi, tidak sesuai, atau matanya besar sebelah. Komposisi menjadi prinsip yang paling penting. Nah, ini yang paling penting dalam keindahan sebuah karya seni. Formasi di dalam meliputi penempatan berbagai unsur seni rupa yang disusun menjadi teratur, serasi, dan menarik. Nah, di sini kalau tidak ada komposisi di sebuah karya seni mungkin tidak menarik. Maksudnya di sini komposisi antara bentuk dan bidang, antara warna juga. Kemudian keseimbangan merupakan unsur-unsur seni rupa yang diatur memakai prinsip keseimbangan akan menjadi suatu karya seni yang memiliki daya tarik bagi para penikmat karya seni. Nah, tadi kita sudah membahas unsur-unsur dan prinsip. Sekarang kita mari latihannya sebelum kita mengerjakan LKPD. Di sini Bapak memberi contoh lukisan Van Gogh. Ini adalah lukisan terkenal di dunia ya, lukisan Van Gogh. Kira-kira lukisan ini, ini lukisan Pablo Picasso atau Van Gogh? Kami tahu. Ini lukisan Van Gogh ya. Dari mana Van Gogh kira-kira ada yang tahu? Van der dari Belanda ya, dan namanya Van. Bapak akan menanya, kira-kira di dalam lukisan ini unsur dan teknik apa yang ada di gambar ini? Oke. Untuk teknik apa? Ada. Kalau untuk unsur apa aja? Titik, garis, bintang, warna, gelap terang. Apa? Saya apa kira-kira ini? Seperti pointillis ya, tapi menggunakan kuas. Ini namanya teknik menggunakan kuas. Gores-gores dia. Jadi lebih terasa garisnya ya kan daripada titiknya. Tapi membentuk komposisi yang bagus. Kira-kira ada yang tahu ini gambar apa? Gambar rumah. Ini apa maksudnya ini? Langit ya. Cuman dia nggak bikin seperti langit. Langit, ini rumah, ini gunung, ya kan? Nah, ini hutan. Kira-kira ini apa? Pohon kering, ya kan? Sudah paham anak kawan-kawan? Kemudian, tadi kan seni lukis. Sekarang kita masuk ke seni apa ini kira-kira? Seni poster. Nah, paham bukan apa perubahannya? Kira-kira unsur apa yang ada di gambar poster ini? Titik, garis, warna, bentuk. Kemudian kira-kira teknik apa? Teknik apa? Tekniknya? Ini teknik grafis yang melalui komputer. Teknik grafis melalui komputer, desain grafis namanya. Diskompis. Apa bacanya ini? Orang bijak buang sampah sesuai tempatnya. Ini harus kita lakukan ini. Orang bijak buang sampah sesuai tempatnya. Berarti ini fungsinya banyak ya. Kira-kira fungsinya apa ya? Memberitahu orang ya kan melakukan. Kenapa banyak manusia sekarang membuang sampah sembarangan? Kurang sadar ya dok ya. Padahal apa susahnya membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalau kita lihat manusia sekarang ini memang tidak bijak. Jadi di
sini teknik grafis komputer dan unsur terdapat ada titik, garis, bintang, warna yang tidak ada apa? Terang. Apalagi yang tidak ada? Ada itu ya? Oke, masuk soal ketiga. Nomor apa ini logo? Benda alam. Alam benda. Ada geometris, ada apa lagi nih? Yang peta apa namanya? Ada bidang nggak di sini? Unsurnya ada. Bidang ada yang ini bidang. Ada titik, ada garis, ada gelap terang yang tidak ada apa di sini? Warna. Kira-kira unsur apa yang tidak ada di sini? Warna tadi? Warna. Kenapa? Kira-kira hitam dan putih ini warna apa enggak kira-kira? Oh, gelap terang. Pintar kan ya rupanya ya. Ada yang bilang ini hitam dan putih itu warna. Mana tahu. Nanti biar kita sesuaikan. Karena tidak selamanya warna putih itu warnanya kan. Nah, sekarang kita masuk pembagian kelompok untuk menjawab 3 soal ini. Yang kemarin Bapak sudah bagi kelompoknya, ada kembali ke kelompoknya sebelum mengerjakan LKPD. Bapak melatih ini dulu. Ini pertanyaannya sesuai kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, sudah siap logo ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 tunjuk tangan. Kelompok 2, kelompok 3. Oke, sekarang Bapak ini siapa ini cara namanya? Yang menggantikan si Ica. Nah, ini nggak usah Pak. Tidak, di sini ada yang tidak. Biar pas 55. Iya. Oh, biar pas 55. Oke ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Iya. Sekarang kalian yang saling tanya jawab tentang hasil gambar ini. Oke. Sekarang untuk kelompok 1, Bapak persilahkan lihat amati gambar ini selama 2 menit. Boleh kalian catat di belakang untuk apa nanti kalian jawab 5 menit ya. Kelompok 1 sengaja Bapak buat untuk modelnya model seni gambar bentuk. Untuk kedua ini apa tadi? Teknik apa namanya ini? Masih ada yang ingat? Kolase. Teknik kolase. Kalau misalnya itu jahit ya. Tapi sama juga dengan melempet. Ini kemudian ini melukis. Soalnya sama ini Nobu, hanya saja model yang beda. 5 menit. Ini bagaimana? Kelompok 3 ini. Ini lukisannya. Ini ada. Kemudian ini bentuk.
Bekerja sama kalian, jangan satu orang yang mengerjakan. Ayo Bu, Elon. Boleh tambah masukan Elon. Karena tahu ini kelompok satu ini apa yang sampah, prinsip apa, prinsip apa yang di dalam. Dijelaskan nanti ya. Yasmin gimana? Ada masukannya? Beri masukan sama temannya. Dijelaskan nanti ya, kenapa ada bentuk di dalam lukisan ini. Dijelaskan, uraikan dia, perwakilan dari kelompok kalian. Pak, mau lihat gambar dua Pak. Itu nanti diuraikan dia, jawab. Sudah? 2 menit lagi. Ayo gambar nomor berapa? Ini udah nomor 2. Nah. Ini aja, jangan dibuat unsur yang tidak ada. Nanti Bapak ditanya kelompok, kenapa bisa ada itu? Jelas ini objeknya gampang ya kan, objek hewannya kan. Ini objek
Kalian berkomunikasi, jangan diam-diam aja loh. Berkolaborasi, jangan sampai bekerja. Habis saya. Iya, Pak. Oke. Bapak persilahkan untuk kelompok 1 menjawab pertanyaannya di soal kelompok 1. Nanti kalian tanggapi itu kelompok 2, kelompok 3 ya. Kalau ada yang kurang bisa kalian jelaskan. Kalau memang sudah lengkap, sudah tidak usah ditanggapi. Oke, kelompok 1. Dari nomor 1. Boleh utang. Baik teman-teman, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1, terlebih-lebih yang kami hormati Bapak Pengatur Mata Pelajaran dan terlebih-lebih buat teman-teman semua yang saya banggakan. Baik, langsung saja kami akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1 mengenai atau tentang dua gambar ini di atas, yaitu sesuai dengan soal yang perlu kita ketahui, yaitu apa yang dimaksud, apa terlebih dahulu objek yang ada pada gambar di atas. Tentu saja saya rasa teman-teman semua mengetahui apa objek yang terdapat pada gambar ini, yaitu yang gambar yang pertama adalah alam benda dan yang kedua adalah gambar bunga. Itu adalah objek. Kedua objek tersebut merupakan karya seni rupa 2 dimensi karena ia menunjukkan sebuah pada gambar. Selanjutnya teman-teman, pada nomor 2 yaitu unsur-unsur apa saja yang menonjol pada masing-masing gambar di bawah ini. Nah, unsur-unsur yang menonjol menurut hasil diskusi kami dari kelompok 1 pada gambar yang pertama atau gambar 1, yaitu pertama titik. Di mana kita mengetahui titik pada gambar 1 ini teman-teman, yaitu di mana setiap pun karya seni rupa tetap berdasarkan pada sebuah titik diawali karena titik merupakan unsur yang paling utama dalam berkarya. Kemudian gelap terang. Gelap terang di sini teman-teman kita mengetahuinya dan dapat kita lihat dari gambar yang satu ini, yaitu dia memiliki hitam bercampuran dengan warna putih. Karena ada bayangan yang melambangkan itu adalah bayangan. Yang kedua yaitu garis. Garis teman-teman, perlu juga kita mengetahui pada gambar yang pertama ini bahwa ada garis. Di mana kita bisa menunjukkan yaitu garis, yaitu ada pada setiap nih pada gambar ini. Jadi itu saya tunjukkan pada kalian. Kemudian bentuk. Tentu saja bentuk pada gambar yang satu ini teman-teman, kita dapat melihat apa itu benda, bagaimana itu bentuknya. Ada berbentuk bulat, ada juga yang berbentuk tabung antara ini, dan ada juga berbentuk lurus atau bergaris vertikal dan horizontal. Kemudian ada ruangan. Ruangan itu teman-teman, yaitu ada di dalam semua bentuknya tersebut. Dapat kita lihat pada gambar ini bahwa ada ruangan di dalamnya, karena dia bukan hanya berbentuk, contohnya berbentuk bulat saja, tetapi memiliki perpaduan antara garis, bentuk, bidang sehingga membentuk sebuah ruangan. Kemudian bidang. Tentu saja teman-teman, Bapak guru kita tadi telah menjelaskan apa itu bidang. Bidang adalah perpaduan antara garis. Nah, maka unsur-unsur tersebut kita dapat melihat dan dapat kita ketahui pada gambar satu itu ada yang namanya bidang karena ada di dalamnya perpaduan antara garis sehingga membentuk gambar ini di atas. Kemudian gambar yang kedua. Gambar yang kedua juga hampir sama
gambarnya atau sama unsur-unsurnya yang ada di dalamnya. Hanya saja objek pada gambar 1 dan gambar 2 berbeda. Yaitu pada gambar 1 berobjek alam benda dan gambar 2 membentuk bunga atau gambar bunga. Gambar bunga juga seperti pada gambar ini, yaitu unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. 1 ada titik, ada garis, ada bentuk, dan ada juga gelap terang. Nah, sepertinya saya tidak menjelaskan lagi apa itu titik seperti karena hanya sama dengan penjelasan yang pertama tadi. Hanya saja dan saya uraikan kepada teman-teman juga semua bahwa pada gambar 1 ada unsur-unsur yang tidak terdapat dalam unsur seni rupa yang sebenarnya. Karena yang pertama yang tidak ada yaitu warna menurut hasil kami dari kelompok 1. Demikian juga pada gambar yang kedua, dia tidak memiliki warna, dia hanya memiliki gelap dan terang. Selanjutnya pada pertanyaan yang ketiga, prinsip apa saja yang ada di dalam lukisan tersebut? Menurut hasil diskusi kami, maka yang kami presentasikan pada saat ini yaitu prinsip pada kedua gambar tersebut. Prinsip-prinsipnya ada kesatuan. Dan kesatuan itu teman-teman, setelah kita mendengarkan penjelasannya tadi dari Bapak Guru kita, bahwa kesatuan itu adalah unsur-unsur yang mempadu dari unsur-unsur seni rupa sehingga membentuk sebuah karya seni. Yang kedua, adanya keselarasan. Tentu saja teman-teman, keselarasan dalam sebuah karya seni itu sangat penting karena diharuskan harus selaras. Kalau tidak selaras berarti tidak sesuai dengan karya seni dan tidak begitu menarik. Yang keduanya yaitu irama. Ketiga, irama. Irama juga setelah kita mendengarkan tadi bagaimana bentuk dan warna supaya sesuai dengan struktur dan unsur dalam sebuah karya untuk menampilkan ekspresi dalam sebuah karya seni, yaitu iramanya itu adalah ada warna yaitu gelap terang. Yang kedua, gradasi. Gradasi adalah susunan warna yang didasari pada tingkat tertentu pada sebuah karya seni. Nah, ini adalah teman-teman pada gambar di atas ini, prinsip gradasi ini adalah pada sebuah lukisan. Ini juga termasuk ada di dalamnya prinsip-prinsip gradasi. Selanjutnya ada proporsi. Proporsi adalah prinsip seni rupa yang mengacu pada keteraturan dan kesesuaian dari wujud karya seni yang diciptakan. Contohnya teman-teman, pada gambar ini menurut pengertian yang telah kita dengarkan pada saat ini, maka ada proporsinya, yaitu adalah dalam sebuah wujud atau rupa pada karya seni ini adanya keteraturan, adanya supaya adanya kepuasan kenikmatan mata seorang pencipta atau seorang peseni dalam hal ini karya seni rupa. Kemudian keseimbangan. Tentu saja teman-teman semua bahwa di dalam gambar yang ada di atas ini tentu saja ada yang namanya keseimbangan. Tidak belah sebelah karena mulai kita lihat mulai dari arah gambarnya dari sini ke arah sini, gambarnya semua ini teratur, tidak ada yang tidak seimbang. Nah, mulai dari pertengahannya ini adalah unsur. Karena kita ketahui dulu apa itu keseimbangan adalah keseimbangan itu adalah unsur seni rupa yang diatur memakai prinsip keseimbangan akan menjadi suatu karya seni. Dan menurut juga hasil diskusi kami dari kelompok 1, keseimbangan itu adalah kemampuan untuk mempertahankan pusat suatu bidang atau suatu gambar karya seni. Nah, ini adalah pusatnya teman-teman. Pada keseimbangan, ini adalah pusat gambar karya seni yang ada pada gambar di atas ini. Nah, karena ini pusatnya, maka hal-hal di sampingnya atau gambar di sampingnya yang lain atau unsur-unsur karya seni rupa yang lainnya itu adalah sesuai dengan tidak berbelah sebelah. Contohnya ini ada berada di sini, berarti itu namanya tidak seimbang. Namun pada gambar di atas ini memiliki prinsip keseimbangan.
Jadi beginilah dan sampai di sini hasil presentasi kami dari kelompok 1. Kalau ada tanggapan dari teman-teman kami yang lainnya untuk menambahkan, kami persilahkan. Satu orang, kalau tidak ada biar kita ganti kelompok. Sudah jelas? Jelas. Sudah jelas dan lengkap ya? Iya. Tepuk tangan dulu Bu Cesi. Saya lebih maksudnya. Ya, ketawa kalian. Ayo kelompok 2. Ini Bapak kasih nilai ini. Bapak kasih nilai sampai lihat lulus. Tapi yang ikut partisipasi pasti ada nilainya. Oke, gambar kedua cukup 5 menit Bu ya. Siap, Pak. Objek yang paling penting saja Ya. sudah dijelaskan sama si Ceres tadi, apa si Selvin, karena luar biasa kali sampai detail dia menjelaskan. Kamu cukup yang intinya saja 5 menit dari sekarang. Baik, kami akan menjelaskan objek apa saja yang ada dalam gambar kedua. Baik, sesuai didiskusikan dari kelompok 2, kita memperhatikan dulu gambar ini. Mari kita bisa menentukan objek apa yang terdapat dalam gambar di atas. Jadi menurut pemahaman kami atau hasil didiskusikan dari kelompok 2, objek yang tampak pada gambar kedua ini adalah alam hewan. Karena kita bisa melihat ini ada gambar hewan dan juga di gambar kedua ada gambar kupu-kupu. Namun unsur-unsur yang menonjol pada gambar di atas tentu saja titik sudah pasti ada, kemudian garis, kemudian bidang, kemudian bentuknya juga ada, kemudian warnanya, tekstur ada. Hanya saja unsur yang tidak ada dalam gambar ini adalah menurut pendapat kami yaitu gelap terang, karena tidak ada intensitas cahaya dalam gambar di atas. Kemudian prinsip yang ada dalam gambar tersebut tentu saja seperti yang sudah kita pelajari tadi, adanya kesatuan, keselarasan, dan juga penekanan, irama, gradasi, proporsi, dan komposisi serta keseimbangan. Artinya ketika semua prinsip itu sudah ada dalam sebuah prinsip, maka karya si itu akan tercipta dengan baik dan menarik. Baik, itu saja menurut pemahaman kami. Apakah ada tanggapan dari teman-teman? Tanggapan apa kira-kira yang tidak ada dicantumkan dari kelompok 1 sudah lengkap? Yang tidak termasuk unsur kata kelompok 2 adalah apa tadi? Gelap terang. Gelap terang. Unsur apa yang paling menonjol? Prinsip apa yang paling menonjol? Tidak. Sejuk kesatuan. Prinsip ada 8 tadi. Yang paling menonjol, yang sangat menonjol itu benar kesatuan. Proporsi benar, tapi yang paling menonjol apa itu? Lihat, gambar ini kan Keseimbangan, Pak. tidak rata. Nah, lihat ini gambar ini kan tidak rata. Yang ini benar, keseimbangan. Ada keseimbangan. Ya. Tapi yang paling menonjol itu apa? Tekstur ya. Tekstur itu. Tekstur unsur apa? Unsur ya? Ya. Unsur. Tadi unsurnya yang paling menonjol apa? Di sini. Titik. Ya, warna. Warna. Ya. Tapi sebenarnya ini unsur yang paling menonjol adalah tekstur. Karena ini kita adalah seni yang luar biasa ini tanpa bahan-bahan alam sekitar ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, kasih tepuk tangan dulu buat Estu. Baik, kelompok 3. Singkat, padat, dan tepat. Kelompok 3 ya. Baik, objek yang terdapat pada masing-masing gambar di atas yaitu gambar yang satu manusia yang sedang melukis dan gambar yang kedua yaitu gambar manusia
manusia. Dan tekniknya yaitu teknik melukis. Dan unsur-unsur yang terdapat di atas yaitu titik, garis, bidang, warna, bentuk, dan gelap-gelap. Jadi unsur-unsur yang paling menonjol di atas itu terdapat pada gambar yang kedua dan juga gambar yang ke-1. Yang paling